Nah, jadi kita lanjut ya, kita mau tutorial statistika dasar di R. Di sini saya menggunakan RStudio. Seperti ini, sebentar. Nah, ini jadi di dalam RStudio ini ada empat apa namanya ini, 4 jendela. Nah, jendela di atas ini biasanya ini untuk mengetik-ngetik sesuatu. Ini namanya R script. Script di atas ini script. Kalau di bawah sini ini R console. R console ini tempat di mana keluarnya output. Nah, kalau di sini gambar-gambar. Biasanya keluarnya gambar di sebelah kanan sini kayak plot. Kita bisa download package juga dari sebelah kanan. Nah, kalau di atas ini tuh tempatnya kita misalnya mendefinisikan sesuatu, nanti kita bisa lihat letaknya yang ada di atas ini. Seperti itu. Nah, kita mulai aja ya. Kita langsung pertama, cara menghilangkan tulisan-tulisan yang di atas di R console ini, caranya CTRL plus L. Nah, udah bersih. Pertama, untuk membuat konsol baru di RStudio ini, kita klik File, terus New Project. Kayaknya salah deh, New Script deh itu. Maaf Bang, izin bertanya untuk shortcut-nya tadi kontrol apa ya Bang? Yang ini ya, itu. Yang untuk saya ketik di sini ya, CTRL plus L. Bisa nggak? Bersih nggak deh? Udah bisa? Bisa Bang, terima kasih. Oke, udah bersih kan? Nah, setelah itu, ya ini teman-teman pakai RStudio semua atau ada yang pakai R biasa ya? RStudio Bang. Oke, jadi kita pakai RStudio juga ya. Nah, untuk Bang, ya silakan. Siapa itu tadi? Kalau misalnya RStudio-nya ruangnya cuma 3. Apa? Ruang pembagian ruangnya cuma 3 kan, punya ruangnya 4. Punya saya cuma 3. Bergema nggak sih? Bisa diketik aja nggak? Apa pertanyaan tadi? Maksudnya apa? Si Jess itu Bang, pembagian jendelanya cuma 3 Bang, kan seharusnya 4. Oh, yang di jendela kamu ada apa aja? Yang konsol sama environment sama files. Yang paling atas enggak. Ya, berarti R script-nya masih belum muncul kan? Nanti kita buat R script-nya ya. Perhatikan untuk memunculkan konsol yang di atas ini. Konsol R script yang di atas ini. Jadi, caranya klik File, New File, terus ke R script. R script di sini. Setelah itu nanti muncul jendela R script kalian. Nah, di R script ini nanti kalian bisa ngetik-ngetik sesuatu, ngetik-ngetik sintaksnya data, kalian mau ngetik sintaks min atau ngetik sintaks modus, lain-lain. Seperti itu. Nah, udah semua. Kita bisa buka ini. Nah, jadi pertama kita mau input datanya dulu, input data di R. Nah, kalau gitu kita ke Excel dulu ya, teman-teman. Kita ke Excel. Kalian buka Excel-nya semua. Tapi saya langsung ke nilai aja deh. Ntar ikuti aja. Nih, ke Excel kalian semua. Terus kalian ketik nilai. Terus masukkan angka-angkanya seperti, aduh, saya kok nggak ada siapkan ya. Bang. Ya, silakan. Bang, jelasinnya boleh lebih pelan-pelan lagi, Kak, Bang. Jangan laju-laju. Oh iya, maaf. Sebentar, sampai mana sudah? Kalian sudah sampai mana? Iya, masih ini di Excel, Bang. Oke, buka Excel-nya dulu semua, kita ketik ini ya. Mana ya, saya taruh di mana ya dia filenya. Yang ketinggalan ngomong aja ya, Dek. Jadi abangnya nggak terus-terusan, nanti kalian jauh ketinggalannya. Ini, kita ketik ini. Sama-sama di Excel. Mana dia tadi? Apa hilangnya dia?
Oh ini, nah sebelah sini. Ini, kalian ketik angka, ini berapa aja sih angkanya di sini? Kehalang sama ini loh. Nah ini loh, 90, lanjut berapa itu, 86, 80. Nah kalian ketik semua ini. 90, 86, 80, 70, 86, 60. Sebenarnya saya mau copy aja sih, tapi sama-sama aja deh. 88. Permisi, Bang. Hah? Kalau saya Excel-nya pakai di HP, boleh kah, Bang? Terus nanti anunya gimana ya? Di HP kayaknya nggak bisa save ke bentuk TXT deh. Mungkin bisa pakai di laptop aja, karena nanti kita save-nya tuh harus bentuk TXT. Soalnya, Bang, kan tadi malam kan laptop saya error. Nah, Ya. belum diinfo sama om-om itunya. Om-om tukang laptopnya. Oh iya, sudah. Coba aja dulu di HP. Bisa nggak dia? Terus kamu R-nya gimana? R saya udah download, tapi yang buat yang kayak yang gitu-gitu katanya suruh bawa hari ini. Yang Oh ya, kayak sudah. Word. Kalau gitu saya kirim aja di grup sini deh. File ininya supaya teman-teman bisa coba semua ya. Kalian download di grup. Nanti saya kasih contoh cara nge-save-nya aja kalau gitu berarti. Biar cepat juga. Ya, makasih ya, Bang. Oke. Nah ini ya. Itu nanti kalian pakai itu aja. Nah setelah ini, misalnya ini segini nih. Sudah Excel kalian input nilainya segini. Terus kalian klik file di atas ini, terus ke save. Kalian terserah mau save-nya di mana. Saya misalnya taruh di dokumen aja. Nah, terus di sini kan ada tulisannya save as type. Nah, di save as type ini kalian ubah dalam bentuk txt. Tulisannya tuh text tab delimited ini. Udah. Setelah itu ya sini ubahlah namanya apapun lah. Setelah itu kalian save. Nah, ini udah ter-save dalam bentuk text txt. Nah, text txt yang di Bentar, R Bang. ini, ya apa silakan? Masih input data, Bang. Sabar, Bang. Iya, Bang. Saya masih ngetik yang angkanya, Bang. Oke. Pelan-pelan, Angkanya terserah aja sih Bang. kalian. Nanti kita pakai yang di sini aja. Ada saya kirim di grup. Kalian download yang di grup aja itu. Nanti kita pakai yang ini aja semuanya. Bentar, Bang. Udah lihat yang di grup nggak yang ini? Nanti kita pakai itu aja ya. Yang di Jadi- grup itu dia udah dalam bentuk TXT ya. Ya, jadi kita Jadi pakai kalau ini aja misalkan untuk kalian praktikum. Kalian nggak perlu input yang ini. Tapi kalian cukup tahu gimana cara save-nya dalam bentuk txt. Ini file, save as, save, bisa juga ke save as sih, misalnya masih belum. Terus kalian klik dokumen. Nah, ubahnya yang di sini. Ini save as type, kalian ubah ke dalam bentuk txt. Text tab delimited. Itu ada kok di baru kalian save gitu. Udah sampai situ ya, teman-teman. Nanti kalian pakai ini aja, pakai yang ada di sini. Udah, setelah itu kita kembali ke R. Mana R saya ya? Bang, izin bertanya. Ya, silakan. Teks yang Apa yang ditanyakan? kan pilihan TXT-nya tuh banyak, jadi Tulisannya tuh tab text delimited. Ada nggak di tulisan save as? ada. Ada ya, itu yang dipakai itu. Nah, nanti kalau kalian sudah save, nanti bakal mirip kayak gini tuh, formatnya tuh yang di sini. Nanti kalian download aja yang di sini ya, yang saya sudah kirim.
Oh, udah ya, kita lanjut ya. Bang, Kita ke R. Ya, silakan siapa mau bertanya tadi. tadi saya kan udah coba manually ngetik, terus stepnya pakai cara tadi, tapi nggak bisa. Ada bilang apa dia? Tidak bisa pakai jenis itu. Ini jaringanku nih apaan sih? Aduh, kenapa? Entar suaranya agak bergema tadi si sini. Siapa nih tadi nih? Grace Natalia. Kenapa tadi ya? Suaranya selalu bergema. Ada yang bisa jelaskan nggak apa yang di... Tadi dia Bang udah ikutin cara Bang save tab text delimitednya, terus itu tapi tetap nggak bisa karena katanya ada muncul sesuatunya gitu, tapi sesuatunya saya nggak tahu itu apa. Ada pokoknya kayak ada notifikasi pemberitahuan gitu nah. Bentar ya. Nanti itu saya bahas ya di akhir. Nanti itu saya bahas di akhir, nanti saya suruh kamu share screen apa yang bermasalah di situ. Sampai saat ini kalian pakai ini dulu. Teks yang ini yang saya kasih masukin yang di grup. Udah di-download semua kan? Udah, Kang. Kalau sudah, kita masuk ke statistika deskriptif ya pertama. Nah, kalian udah baca materi, udah download materi, kalian bisa copy sintaks ini atau kita kerjakan sama-sama aja kalian. Kita buka RStudio ini. Nah, di RStudio kalian kan itu seperti ini kan masih bentuknya. Nah, jadi pertama kita di sini mau memasukkan data, menginput data. Nah, sintaksnya gimana? Klik nama sama dengan terus intarit .table, terus masukkan fungsi file .close, terus tutup kurung, buka kurung, terus header sama dengan Oke, ini artinya data di bawah data ini kita memberi nama. Jadi ini bisa diubah-ubah nih. Mau ganti apa nih misalnya? Data nilai, ini bisa juga. Atau mau tulis data rumah, bisa. Jadi ini terserah kita. Yang di sini definisi ini terserah. Di sini saya mau tulis data saja. Terus sama dengan tuh operasi. Nah, terus ini read.table ini fungsi, bukan fungsi, perintah. Jadi kita akan membaca tabel dari fungsi yang di dalam ini. Ini kan fungsi nih. Ini fungsinya tuh. Jadi ini kita mau membaca tabel dari file yang kita pilih dengan headernya tuh dibaca juga. Jadi header sama dengan T ini artinya nilai variabel yang dimasukkan di Excel tadi itu terbaca. Nanti kita contohkan ya. Jadi ini kita run. Kalian udah tulis ini enggak? Kalau sudah kita coba run. Cara run-nya kita bisa klik ini. Run. Ini ada tulisan run di atasnya. Nah, nanti akan muncul output di bawah sini. Ini artinya sudah terrun. Nah, kita mau ngecek apakah datanya masuk atau belum, kita bisa panggil datanya. Tadi kita memberi nama datanya apa? Ini kan, data. Jadi kita bisa klik data, terus kita run. Ternyata saya belum memanggil datanya, teman-teman. Nah, ini Ini kan ada terbuka. Nah, setelah muncul ini, nanti terbuka jendela baru. Nah, jendela ini untuk memilih data kalian. Pilihlah data yang tadi saya kasih masuk di grup, yang workshop input data. Terus kita klik open. Nah, setelah itu klik data, kita lihat. Nah, ternyata data saya udah masuk nih. Nah, ini dia. Data nilai, udah terbaca. Nah, sampai sini udah, teman-teman semua? Bang, maaf. Ya. Boleh diulang dari yang kedua ini ke yang data? Yang ini kah? Dari memanggil data? Iya. Nah, jadi kalian tulis sintaksnya seperti ini. Nah, jadi kalau sintaks yang di atas ini nih, ini data. Namanya data. Saya definisikan sebagai data. Terus read.table ini perintahnya. Perintahnya mau membaca tabel dari file yang akan dipilih dengan header sama dengan true. Header ini artinya nanti tuh di sini di txt tadi kan kita kasih nama variabel kan, nama variabelnya nilai. Nah, jadi kalau kita tulis header sama dengan true, ini akan terbaca sebagai nilai, sebagai huruf, bukan sebagai angka. Kalau kita nggak tulis header sama dengan T, nanti ini akan terbaca sebagai angka. Jadinya misalnya kalian tulis min, itu nggak bakal terbaca dia. Jadi ini harus selalu ada.
Header sama dengan terus selalu ada. Seperti itu. Nah, jadi misalnya nih, kita mau panggil, ntar saya bersihkan dulu R console saya, ctrl pakai L. Nah, udah bersih nih kan? Kita mau panggil datanya nih. Ini kita pertama definisikan data. Kita run. Nanti bakal muncul jendela baru. Jendela ini kita akan memilih data txt tadi. Nah, tadi saya sudah kirimkan ke teman-teman semua data txt-nya yang ini. Silakan kalian download. Setelah itu kita klik open. Setelah itu, kita nih, oh ternyata nih nggak ada yang error nih di R console-nya. Nggak ada tulisan error. Berarti datanya udah masuk. Kita cek apakah datanya benar udah masuk. Kita panggil namanya tadi. Tadi saya memberi namanya data. Jadi kita panggil data. Run. Nah, ternyata datanya udah masuk. Seperti itu. Gimana teman-teman, udah bisa? Bang, punya saya kepikiran nggak ada muncul kayak abang tadi. Ah, itu tuh coba cek di bagian bawah kalian di sini, di taskbar kalian. Nanti ada tuh muncul di bawah sini. Dia tuh biasanya selalu muncul di belakang layar sih. Ada nggak? Di bawahnya itu ya. Ya. Nanti ntar saya run lagi ya ini. Nah, Nggak dia tuh ada. yang ini. Gambar yang bawah ini, taskbar yang di bawah kayak gini, yang kayak gambar file. Ada nggak muncul? Nggak ada. Dia kalau saya tekan run, nggak ada apa-apanya, malah nggak jelas. Malah apa? Error. Tulisannya error gini kah? Nggak. Yang di bawahnya ini yang ada angka-angkanya di tempat abang nih, dia kayak banyak kata-kata gitu. Kata-katanya apa? Kamu memanggil data ini kah? Iya, kan tekan run kan. Saya udah Ya. ikutin yang di abang data sama dengan read.table yang kayak gitu-gitu saya sudah Terus tulis. ya udah. Terus saya Kata-katanya run dia apa? kata-katanya yang kayak di sini bang, di tempat abang ini data sama dengan read.table file. Enggak, kata-kata di R console-nya apa yang di sini? Yang di mana? Yang di mana? Yang di sini. R console yang di bawah. Oh, yang di bawah, yang di situ. Ya. Dia cuman yang tanda panah itu aja bang yang muncul. Tanda Yang biru panah aja itu. kah? Berarti tuh data kamu belum kamu panggil tuh. Pas kamu run ini muncul ini nggak? Muncul jendela ini nggak? Nah, iya, itu nggak ada yang muncul. Saya tuh Coba yang kamu run isinya. ulang. Iya, kamu run ulang. Ini kamu run Terus, ulang. Run. nah, Terus, ya. kalau nggak muncul seperti ini, kamu cari di bawah. Biasanya dia muncul di belakang. Setelah itu, baru kamu cari file yang kamu download tadi. File yang ini, yang saya kirim. Baru klik open. Gimana? Ada nggak? Gimana? Teman-teman Bang. yang lain bisa nggak? Teman-teman yang lain bisa nggak? Kalau muncul error kayak abang gitu, kenapa ya? Maksudnya muncul apa, Dek? Error yang kayak abang di bawah, error in file. Oh, yang error ini karena saya klik cancel. Saya Tadi klik cancel. saya muncul gitu juga bang, nggak muncul yang kayak anak itu juga saya, nggak muncul. Iya kah? Sintaks kalian udah bener nggak? Udah bang. Sama Udah persis juga. seperti ini, data sama dengan read.table, Iya. file.choose. Ya seperti itu. Iya, bentar dulu ya, sebentar. Dalva tadi kenapa angkat tangan? Enggak bang, saya kan tadi sudah keluar juga yang apa namanya yang buat masukin manggil datanya, tapi keluarnya tuh tulisan itu lagi 3 kali. Tulisan apa lagi? Tulisan yang data read table di bawahnya. Sebentar ya, ada yang bisa share screen nggak? Masalah kalian tuh di mana? Saya bisa bang. Bentar ya, saya coba share screen. Silakan coba kamu share screen. Tapi yang lainnya semuanya nggak bisa panggil datanya kah? Atau cuma satu orang ya? Yang bisa klik bisa dong. Saya bisa Atau- bang. Nah, itu teman-teman yang lain bisa. Bisa aja kan? Bisa bang. Oke, kita selesaikan dulu satu masalah teman yang ini, nanti kita lanjut ya. Coba saya lihat dulu yang mana salahnya. Udah kah bang? Ya udah. Itu. Apa itu errornya di mana? Kan run. Nah kan dia nggak ada muncul. Saudara nih. Tadi munculnya kayak ini yang biru Salah ini. deh, yang kamu coba ini konsol ntar. Aduh. Konsol yang di atas ini kamu kasih naik dulu, klik dulu si datanya. Paling belakang. Klik paling belakang. Ini. No. Gimana caranya supaya saya bisa unnote? Yang mana? Ntar saya unnote. Ini. Yang ini. Nah, ini kursor kalian tuh kalian pindah ke sini dulu.
Kursormu kamu pindah ke sini. Kemana? Oh ini, Ini, ya. ya. Terus Klik di situ. Nah, baru kamu Klik. run. klik di sini. Ya, terus run. Terus kan. Nah, udah kan itu muncul. Nah, coba kamu cari di taskbar bawahnya. Di taskbar bawah kamu, ada nggak muncul jendela baru? Ini nggak Bang? Yang mana sih? Bentar. Paling bawah taskbar itu paling bawah. Muncul jendela baru nggak dia? Ntar coba kamu tarik dulu yang ini. Yang ini kamu tarik paling ke bawah. Nah, ini kan kebaca nih. Masih kebaca nih data sama dengan read table ini terbaca. Nah, tapi masih belum kepanggil nih datanya karena masih terbuka jendela baru. Nah, coba kamu cek jendelanya di taskbar kamu. Biasanya tuh jendelanya tuh di belakang layar ini. Coba cek. Di belakang layar. Ya. Ini. Ya, coba itu dulu. Bentar, Bang. Ini ya. Mana nih? Ada nggak di Yang taskbar? unduhannya pertemuan 1. Ini. Ini kamu share screen cuma R-nya doang kah? Iya, airnya doang. Oh, pantas nggak kelihatan di tempat saya Sama, taskbarnya. ini ya. Harusnya Ini share. ya. Gini. Nah, tuh udah Tapi muncul kok tuh. Nah, berarti udah benar. emang gini ya, Bang? Oh, iya. Udah ya, teman-teman yang lain udah ya. Ini udah jam berapa yang kita belum masuk materi deskriptifnya nih. Input datanya udah ya. Udah, kita lanjut sebentar ya. Yang masih ada bermasalah nanti kita bahas di belakang. Kita lanjut dulu. Saya share screen lagi. Nah, udah sampai sini. Loh, data saya hilang. Ntar saya panggil lagi. Salah. Input data. Terus saya panggil datanya. Nah, jadi untuk di sini, kalian perhatikan ini. Nah, ini adalah beberapa sintaks untuk apa ya? Beberapa sintaks untuk statistika deskriptif. Ini ada sintaks learn, ada sintaks mean, median, dan lain-lain. Ini kita copy aja. Terus saya paste di sini. Nah, ini saya jelaskan ya. Di sini, sintaks di sini yang di depan-depan ini adalah perintah semua ini. Perintah, fungsi. Nah, ini learn ini adalah banyaknya data. Nah, jadi cara membuat sintaks itu seperti ini. Formatnya tuh kayak gini, perintah, saya kasih komentar aja. Komentar pakai pagar. Ini perintah, terus buka kurung, masukkan data, terus pakai $. Ada $, itu tahu kan ada $, terus masukkan variabel. Nah, ini ya. Jadi ini perintah. Jadi di sini mau lihat banyaknya data dari file data yang ini dengan variabel nilai. Tadi kita kasih nama sini variabelnya apa? Nilai kan? Nah, jadi $, ini artinya membaca variabel. Jadi data dengan variabel nilai. Paham? Kalau udah, kita coba run nih ya. Jadi kalau mau run itu perhatikan memang kursornya ini. Kursornya ada di mana? Kalau kursornya ada di min di sini, berarti yang terrun itu cuma min. Tapi kalau kalian tag semuanya, baru kalian run, itu nanti akan terrun semuanya. Kita coba. Seperti ini akan muncul. Jadi di bawah sini adalah muncul output-outputnya. Jadi ini ada, interpretasinya seperti ini. Ini ada jumlah datanya 30, ada min dari datanya itu 75, ada medianya 74, nilai maksimalnya 90, nilai minimumnya 56, variansinya ada 111, standar deviasinya ada 10,57, range datanya 56 sampai 90. Terus summary ini untuk melihat keseluruhan data secara cepat. Ini jadi di dalam perintah summary ini ada nilai minimum, kuartil 1, median, min, kuartil 3, dan maksimum. Seperti itu. Jadi ini mungkin kalian bisa hafalin sintaks-sintaksnya. Lebih ke hafalin ini aja kayak learn. Learn itu untuk cari nilai n, min itu untuk cari nilai rata-rata, median, max. Kalian harus hafalin perintah-perintahnya ini. Seperti itu. Coba kalian coba di R kalian. Bisa nggak? Bang, izin tanya, SD tadi apa, Bang? Standar deviasi. Oh ya, terima kasih, Bang.
Oke. Standar deviasi itu apa sih kalau simpangan baku? Bang izin bertanya Bang, Ya, silakan. kalau mau run per baris itu harus klik di paling belakang kah atau bisa di tengah-tengah gitu? Kayaknya ntar saya coba ya, kita eksperimen. Bisa kayaknya di tengah-tengah. Tuh, bisa. Intinya harus di area sininya, di area 6-nya, Di nggak mesti baris. di belakang. Di depan sini pun kayaknya bisa. Nah, tuh kita tinggal run saja, nanti dia otomatis ke bawah. Itu bisa tuh. Oke. Baik Bang, terima kasih. Intinya perhatikan kursornya aja ya. Di mana letak kursornya itu yang terang. Seperti itu. Sudah? Teman-teman bisa semua? Izin bertanya. Ya, silakan bertanya. Tadi yang IQR itu buat apa ya? Oh, IKR ini apa ya tadi? Rentang antar kuartil. Rentang antar kuartil. Jadi bisa aja, saya juga masih belum tahu sih ini rentang antar kuartil apa. Kuartil 1 sama kuartil 3 atau kuartil 2 sama kuartil. Intinya ini rentang antar kuartil deh. Coba kamu lihat yang rentangnya 17 itu yang mana? Kuartil 1 sama kuartil 3 tuh perbedaannya 17 nggak? Coba 85. Ntar ya kita coba. 85,6. Salah. 85,5 dikurang 68,5. 17, ya benar. Jadi itu rentang antar kuartil 1 dengan kuartil 3. Oh ya, jadi di R ini kita juga bisa melakukan aplikasi seperti perhitungan ya. Nggak mesti software gini aja. Caranya langsung aja kalian klik di konsol. Di konsol ini kita bisa langsung ketik sintaks juga loh ternyata. Ternyata sih emang bisa. Kita akan langsung min, terus cari dari data, nilai. Seperti itu. Nah, itu langsung muncul. Tapi kalau kita ngetiknya langsung di R console, ini kelemahannya, misalnya kita terjadi kesalahan, misalnya kayak gini. Saya tulis kesalahan nih. Ternyata nilainya saya tulis huruf kecil. Nah, error kan? Kita nggak bisa edit di atas ini. Kalau di sini, misalnya itu error, kita bisa edit kalau kita kliknya di atas di R script-nya. Tapi kalau langsung di konsolnya itu nggak bisa diedit. Nah, ini kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa ini bisa error? Padahal kan ini udah bener nih, nilai min, data, perintahnya min, data, dolar nilai. Ada yang ngeh nggak? Apanya yang bikin? Sensitif ke Bang programnya? Sensitif huruf besar kecil. Yes, benar. Jadi software R ini bersifat case sensitif. Di sini, tadi coba kalian lihat di data kalian. Di data kita ini kan, variabelnya ini kan N-nya huruf besar kan? Lihat nih, depannya. N-nya huruf besar. Nilainya huruf besar. Jadi, dia nggak bakal kebaca kalau kita panggil pakai variabel nilainya kecil, huruf kecil kayak gini. Jadi, kalian harus benar-benar perhatikan N-nya tuh huruf besar. Jadi, harus perhatikan benar-benar huruf besar, huruf kecilnya. Makasih ya, Rio. Novi catat, Rio. Terus, ada lagi yang ingin bertanya? Maaf Bang, Bang, saya izin bertanya. Ya, silakan. Untuk file importnya kenapa harus txt ya Bang? File anunya ya, import di sini ya. Saya juga masih belum paham sih kenapa kita manggilnya dalam bentuk txt. Kemarin belum dijelaskan juga, sebenarnya itu bisa pakai CSV, tapi itu ada format, ada perintah tersendiri. Kalau readable tuh biasanya yang terbaca tuh dari format txt, gitu deh. Nanti saya infokan lagi ya kalau mungkin ke depannya kita ketemu lagi, nanti saya coba cari misalnya formatnya dalam bentuk CSV. Kalau formatnya Excel biasa ya? LS tuh bisa nggak Bang? Nah, kemarin kami coba juga itu nggak bisa. Kalau Excel biasa, pokoknya format Excel yang biasa, kita save Excel biasa kan, itu nggak bakal kebaca dia. Nah, mungkin bisa kebaca kalau pakai perintah lain. Di sini harus pakai perintah lain, baru bisa kebaca. Nanti saya coba cari deh, apakah bisa pakai format lainnya. Tapi yang selama ini kami pelajari dalam bentuk txt. Kalau yang CLV itu saya lumayan ingat sih Bang, cuman lupa sintaksnya. Ada diajarin sama Pak Fatur kan? Iya, CSV memang bisa digunakan kok untuk pakai ini. Saya juga pernah pakai format itu, tapi saya lupa juga gimana cara memanggilnya. Nanti kita bahas di kedepannya ya. Ini ya, Asyifa kenapa? Bang, saya boleh izin kirim error saya di grup kah, Bang?
Boleh kirim aja. Errornya di bagian mana? Makasih Bang. Ini teman-teman yang lain bisa semua kan? Mohon maaf Bang, Ya, silakan siapa punya tadi? saya ini yang muncul cuma summary doang Bang. Tapi di bawahnya Coba kirim fotonya di kemudian Mean, kirim. ya foto aja Bang ya. Iya, foto, screenshot. Data table features. Oh, Dek, ini kamu Dek. Siapa nih namanya nih? Ashifa. Sintaks kamu salah itu. Coba perhatikan. Itu yang kebaca tuh chosen, bukan choose. Yang error di atas. Nah, tapi itu kan udah bener tuh tulisannya yang di bawah tuh sama dengan choose. Itu kamu ini, aduh ntar saya screenshot aja. Kamu buka file yang, coba lihat di taskbar kamu yang paling bawah, itu ada yang warna ada, Bang. oranye. Udah ketemu? Yang biru putih ya? Ya, itu sama kayak masalah yang di awal tadi. Nah, itu untuk membuka file yang kamu mau baca. Makanya nggak muncul dia datanya. Oke, yang lain gimana, udah bisa? Terima kasih Bang. Ya, yang lain ada lagi? Saya masih belum bisa Bang. Apanya yang belum bisa? Mungkin si Ashifa bisa lower hand dulu ya. Oh ya, maaf Bang. Maaf Bang, yang kebaca cuma summary. Kamu udah run semuanya nggak ini, Hadi? Kamu tadi run-nya mungkin cuma ini doang kali ya? Bukan kamu tag semuanya, baru kamu run. Mungkin kamu cuma masukkan konsolnya, apa sih namanya, kursornya di sini baru kamu run. Makanya kebaca cuma satu. Tapi kalau kamu mau run sekaligus, kamu bisa tag semuanya baru run. Nanti akan terbaca semua nih. Baik Bang. Kabarnya kalau udah bisa. Terus yang lain ada permasalahan lain? Kalau nggak, kita mau masuk ke bagian gambar nih. Izin Bang. Ya, apalagi? Abis saya buka file yang Abang suruh buka tabel tadi, nggak muncul apa-apa. Kamu udah panggil datanya nggak? Datanya dipanggil dulu. Kalau yang ini, sintaks yang di atas ini, ini masih ya, sintaks yang di atas ini, ingat ya, ini masih menginput data, bukan memanggil. Tapi kalau mau memanggil ya kita tinggal panggil aja apa yang kalian kasih masuk di depannya. Misalnya di sini kalian kasih masuk nama kalian, misalnya Nadifa. Ya udah, di sini yang kalian panggil di sini Nadifa, bukan data lagi, bukan pakai data gitu. Tapi karena di sini saya definisikan tabel saya dengan namanya data, jadi di sini saya panggil data. Misalnya saya di sini mau ubah apa ya? Ashifa deh, Shifa aja, Shifa. Data Shifa. Seperti ini. Nah, terus saya panggil lagi nih datanya. Terus misalnya saya panggil data ini udah nggak, ini mungkin masih kebaca, tapi kebaca yang sebelumnya. Coba saya run. Tuh masih kebaca yang sebelumnya. Ini masih bisa dibaca kalau saya ini muncul nih kan data Shifa. Ini bakal kebaca juga nih kalau saya panggil data Shifa. Nah tuh data Shifa, karena datanya udah berubah nama formatnya. Kenapa sih yang ini masih bisa kebaca? Karena di formal ini datanya tuh masih si data ini dia masih ke save, masih kesimpan, masih kebaca gitu dia, masih ke input. Kita belum restart. Saya lupa sih cara menghapus datanya. Nanti deh saya jelasin lagi cara merestart data di atasnya. Jadi seperti itu ya. Jadi yang di depan ini cuma nama. Kalau kalian mau panggil, yang ini cuma menginput data. Kalau mau memanggil datanya, ya panggil aja namanya. Seperti itu. Udah semua ya, kita lanjut ya teman-teman. Bang, saya izin bertanya satu lagi Bang. Iya, silakan. Itu yang di sintaks pertama, di file choose-nya kenapa buka kurung ya Bang? Oh, yang ini ya? Ini supaya bisa memunculkan jendela. Jendela yang tadi, jendela yang kita memilih. Sebenarnya ini misalnya kita langsung mau tulis D, kayak alamat kalian nyimpan itu. D, garis miring, terus misalnya apa ya, workshop. Enggak sih alamat tempat nyimpan file kalian. Nah, misalnya kalian tulis seperti ini, nanti dia bakal langsung muncul. Kita contohkan aja. Ini alamatnya. Gimana sih cara lihat alamat ini?
properties. Ini lokasi. Control T. Oke. Bisa nggak ya dia? Semoga muncul lah. Nah, sebenarnya kalau kita langsung seperti ini, langsung kebaca, nggak terbuka lagi. Oh, tapi error ternyata ya teman-teman. Di user C-nya tuh nggak kebaca. Intinya tuh kemarin tuh seperti ini lokasinya harusnya D di sini. Dia nggak kebaca kalau C sih. Intinya ini letaknya di sini tuh tempat letaknya kita taruh filenya seperti itu. Saya biasanya kosongin aja supaya muncul jendelanya, jadi enak dipilih-pilih. Karena kalau saya masukin alamatnya tuh sering error. Nah, contohnya ini. Seperti itu, paham nggak, Nadifa? Paham, Bang, paham, Bang. Oke. Nanti kalian bisa coba sendiri kok. Kalian cari aja itu letak-letaknya di mana. Intinya di sini tuh tempat masukin alamatnya di mana sih? Alamat si filenya. Seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, kita masuk ke deskriptif gambar. Ini, aduh, waktunya cukup nggak? Yang apa? Bersihin yang di itu gimana Bang? Yang gimana nih? Yang angka-angka di bawah ini nah Bang? Air console ya? Bersihin air console. Itu caranya ctrl. Oh, yang tadi awal ya? Ya, kan mau bersihkan di bawah ini kan? Ini kan nggak bisa di-delete nih. Iya. Nah, caranya kalian klik kursor kalian ke tanda panah ini, terus klik ctrl L. Udah bersih. Oh. Daya ingat ya ini. Tapi ini hanya membersihkan ya, hanya membersihkan air console. Bukan menghapus data-data kalian yang di atas. Jadi kalau kalian langsung panggil aja datanya itu dia masih kebaca. Nah, masih kebaca kan dia. Nanti saya carikan sintaks untuk merestart data di atas. Saya juga lupa. Nanti saya kirimkan ya. Oke, kita terlalu lama di sini. Kita lanjut dulu ke gambar deh, teman-temannya. Nggak apa-apa kan? Atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ke gambar. Udah bisa semua kan ini? Paham kan cara membuat paham kan cara membuat sintaksnya? Kalau udah paham, kita lanjut ke ini. Membuat grafik. Pertama ini ada sintaks box plot. Ntar saya copy dulu. Nah, perhatikan ya. Box plot ini adalah perintah. Nah, terus ini variabel, data yang apa yang kalian mau baca. Jadi misalnya kita mau tulis segini aja. Box plot, kita mau buat box plot nih, box plot dari data nilai. Nah, seperti ini aja ternyata seperti ini saja kalian bisa membuat box plot. Tinggal kalian run. Nah, muncul box plotnya seperti ini. Kalian bisa zoom, perbesar seperti ini box plotnya. Tapi kan ini masih belum bagus kan kelihatannya, masih nggak ada judulnya di atas, masih belum ada variabel y-nya, masih belum ada semuanya lah pengertian definisinya. Nah, di situ kalian bisa buat nih. Caranya, ini untuk border, perintah border nih untuk garis ini. Garis-garisnya yang ini mau diubah warnanya. Misalnya saya mau tetap warna hitam, misalnya saya mau warna biru, ya udah bordernya pakai warna biru, garis-garis yang ininya. Jadi ini, apa ya, yang di dalam sini harus pakai bahasa Inggris. Apapun warna yang penting bahasa Inggris. Jadi tapi ada beberapa warna juga yang nggak bisa, tapi intinya beberapa warna harus pakai bahasa Inggris. Jadi misalnya saya mau ganti apa ya, ini apa sih bahasa Inggrisnya, yellow ya. Nih, ini nanti berubah jadi warna kuning. Nah terus untuk col, perintah col ini artinya di dalam ini, di dalam box ini akan berubah warnanya menjadi red. Jadi border untuk garis, color, col ini untuk warna dalam sini. Terus checks main ini seharusnya main dulu sih, tapi enggak apa-apa, tapi nanti akan terbaca. Ini main dulu ya. Main ini perintah untuk membuat judul. Nanti tulisan ini, judul yang di atas ini akan muncul di sini. Jadi cara membuatnya tuh masukkan perintah sama dengan definisikan. Kalau membuat sesuatu, membuat tulisan-tulisan itu harus pakai tanda petik 2 seperti di atas ini. Biar kebaca dia.
Nah, jadi main ini untuk membuat judul. Nah, terus untuk check main ini untuk besarnya judul. Besarnya kayak apa sih? Font gitu loh, besarnya angka-angkanya. Misalnya mau 21,2 atau seberapa. Nah, terus ini untuk YLab. YLab itu nanti akan memberi definisi di sini. Namanya. Jadi YLab nanti akan memberi nama di sini. Di sumbu Y. Nah, terus checks lab ini sama. Checks itu artinya, pokoknya checks yang ada tulisan checks-nya itu untuk memberi ukuran besarnya si variabel si nama di variabel yang kalian kasih masuk. Jadi kita bisa langsung run aja ya, kita coba run. Nah, dia akan berubah jeleknya warna kuning. Saya ganti blue aja ya. Kita run ulang. Nah, seperti ini. Nah, akan muncul. Nah, di sini ada muncul Y, di sini ada box plot. Nah, cara bacanya kan kalian paham kan? Udah dijelaskan sama Bu Sifri belum? Ada yang bisa nggak baca box plot ini seperti apa? Silakan raise hand yang bisa. Ada yang bisa baca box plot? Ini udah dipelajari nih. Saya udah tanya Bu Sifri, udah dipelajari. Ayo. Lumayan loh, nilai loh. Ada yang bisa nggak baca box plot ini? Udah dijelasin nggak sama Bu Sifri tentang box plot? Izin menjawab belum, Bang. Belum? Itu sebenarnya kami tuh Bang, 2 pertemuan awal ada meeting Bang, terus sisanya ibunya nggak bisa masuk. Jadi ngasih tugas aja. Wah, Jelasin aja, Mas. Jelasin aja. astagfirullahaladzim. Jam. Iya. Nah, jadi saya jelasinnya. Aduh, cukup nggak waktunya. Nah, jadi cara baca box plot itu seperti ini. Nah, untuk yang di atas ini adalah nilai maksimum. Nilai maksimum. Di bawah ini adalah nilai minimum. Terus, ini adalah nilai kuartil 1. Yang di bawah sini adalah kuartil 1. Yang di atas ini adalah kuartil 3. Dan yang di tengah ini adalah kuartil 2, kah? Kalau nggak salah. Kalau bukan, iya, kuartil 2 deh. Seingat saya kuartil 2. Kuartil 2 yang di tengah-tengah sini. Nah, jadi cara bacanya seperti ini. Nah, nanti biasanya tuh kalau di box plot ada titik-titik di atas ini. Misalnya di sini ada titik-titik 2. Nah, itu artinya data pencilan. Data yang benar-benar keluar dari, pokoknya data yang jauh dari data-data rata-rata. Itu namanya data pencilan kalau ada titik-titik di sini. Nah, jadi ini cara bacanya, interpretasinya kayak seperti ini. Nilai ujian matematika terendah di kelas ini sekitar 55 sampai 60. Nih, pokoknya ada sini 56 lah, 56. Nah, terus nilai tertingginya tuh ada 90. Terus kuartil satunya tuh sebesar 68 kah di sini? Ya, 68. Kuartil 3-nya tuh sebesar 85. Terus ada kuartil 2-nya sebesar 74. Seperti itu. Nah, terus ini juga kita bisa melihat kemencengan. Dari sini kalian bisa melihat kemencengan data. Ini kira-kira menceng kanan atau menceng kiri? Kalian paham skew nggak? Skew di statistika dasar, kemencengan data. Nanti kita belajar di ini dulu deh. Nanti dulu itu kita buat box plot. Ini agak susah juga. Kita buat di bar plotnya aja ya. Ya, jadi untuk sementara itu dulu penginterpretasiannya. Nanti saya kirim interpretasinya saya kirim di materi yang PDF. Nanti kalian bisa baca interpretasi untuk box plot. Kita mungkin lanjut dulu ya ke membuat bar plot. Udah paham nggak tadi ini? Ntar dulu. Tentang box plotnya udah paham cara membuat box plotnya nih. Apa-apa aja. Udah paham? Dan teman-teman bisa semua nggak? Belum coba, Bang. Belum coba. Coba. Ya, intinya nanti saya share deh ini share screen-nya. Kalian harus coba ya. Karena filenya udah saya kirim semua ininya, kalian bisa coba. Oh, kalau untuk bar plot ini dia pakai data yang berbeda. Nanti saya kirim deh data yang ini. Harus lihat, nanti kalian simak aja dulu. Bang, izin bertanya. Silakan. Yang YLab itu kan buat ngasih
sumbu Y-nya itu namanya apa kan, Bang? Ya, Kalau misalnya kita mau ngasih sumbu X, berarti namanya X-lab gitu, Bang? Ya. iya, Xlab seperti ini. Tapi kan di bar plot kan kita nggak bisa kasih nama di Xlab-nya di sini. Tapi kalau kamu tanya sintaksnya, iya benar, Xlab namanya. Terima kasih, Bang. Seperti itu. Jadi kita, Oh, Bang, saya izin bertanya. iya silakan. Itu tulisan box plotnya bisa ditaruh di bawah gak, Bang? Atau harus di atas, Bang? Yang mana ini kan? Ya, box plot data nilai ujian matematika nih, Bang. Itu bisa ditempatkan di bawah atau otomatis di atas, Bang? Oh, yang ininya, judulnya kah? Iya, tulisan, iya itu judulnya, Bang. Gimana? Bisa nggak ya? Saya kurang tahu juga deh. Saya nggak pernah coba juga deh. Kalau letak judulnya di bawah. Tapi seingat saya kalau untuk tulisan judul, itu letaknya di atas. Otomatis di atas dia. Mungkin ada sintaks yang bisa bikin judulnya letaknya di bawah. Nanti saya cari. Ya. Itu jadi PR buat saya. Atau teman-teman ada yang tahu? Kalau teman-teman ada yang tahu, bisa kasih tahu juga nanti. Tapi seingat saya, judulnya otomatis letak di atas sekali. Seingat sebentar ya, di sini ada tuh ini sintaks ini nah top right. Nah, tapi itu biasanya untuk legend. Nah, jadi sintaks top right ini kita mau kasih masuk legendnya tuh di sebelah mana? Atas kah, kiri atau bawah? Nanti kita ke pie chart-nya. Semoga sempat waktunya. Ini sisa 6 menit lagi. Seperti itu. Atau coba kita tulis aja kali tes ya, kita tes aja. Bahasa Inggrisnya bawah apa sih? Bottom right. Bottom aja kali. Kalau error berarti nggak bisa. Error. Berarti nggak bisa dia. Harus, nanti saya cari sintaks yang lain deh. Udah sampai sini ada lagi yang ditanyakan? Ya, makasih ya. Itu tadi kalau saya nggak salah, yang di box plot itu ada sintaksnya bisa ditukar-tukar tadi, Bang. Yang Iya, di ada. checks kah atau di mana? Itu berarti bebas saja, Bang, mau di depan atau di belakang? Iya, bebas aja dia. Ini checks-nya. Ini jadi ini letak-letaknya ini bebas aja ya. Tapi yang harus utama tuh yang ini. Ini harus ada di depan datanya. Nah, jadi misalnya kalian membuat nih data, box plot data nilai. Nah, terserah sudah kalian mau buat apa. Pertama, misalnya saya pertama mau buat judul dulu deh. Judul, jadi tulis main. Terus intinya harus benar. Benar. Terus saya mau buat apa lagi ya? Saya kasih nama Y-nya dulu, Y-lab. Nah, sama dengan masukkan perintah. Terus apa lagi ya? Ukurannya deh, ukurannya. Berarti text my. Terserah kalian. Yang penting perintahnya nih ada. Perintahnya ini ada. Kalau perintahnya nggak ada, dia nggak bakal kebaca dengan benar. Terserah aja urutannya. Baik, Bang. Terima kasih. Oke. Kita lanjut ya, 5 menit lagi kita coba ke... Tadi saya mau ngapain? Bar plot. Di sini, sebenarnya bar plot di sini saya menggunakan data baru. Di sini, mungkin kalian bisa simak aja dulu. Nanti kalian coba sendiri. Nanti saya kirim filenya. Saya hapus dulu. Nah, di sini ya, saya manggil datanya kembali. Saya ubah aja deh, data bar. Data bar saya panggil data 2 fasilitas kesehatan. Terus ini data bar saya ubah, kita panggil benar nggak? Nah, jadi data yang kedua saya tuh seperti ini, gitu kan? Terus cara panggilnya sama, bar plot. Ini bar plot perintahnya data bar dari si fasilitas. Saya membuat bar plot dari fasilitas, dari variabel fasilitas. Untuk sama, contoh artinya colornya green, judulnya jumlah fasilitas kesehatan di Kalimantan Timur, ini kasih lengkap aja. Fasilitas kesehatan di Kaltim. Nah, terus saya mau kasih nama Y-lab sama dengan jumlah fasilitas kesehatan, terus X-lab-nya kabupaten kota. Nah, untuk names argumen, ini saya ambil dari variabel ini. Jadi nanti ada bar plot kosongan. Nah, di situ kan masih belum ada tentang, kalian lihat ini dulu. Saya buat ini dulu ya.
bar plot, data dari data bar dari fasilitas. Coba saya bisa nggak? Mungkin nggak ya. Nah, kalau saya tulis ini aja, sintaks ini aja, ini kan masih kosongan nih. Dia cuma munculkan bar plot dari fasilitas yang ini, dari variabel fasilitas saja. Loh, kok nggak bisa di zoom? Nah, ini. Nah, masih belum ada di bawah-bawahnya ini. Harusnya bar plot tuh harus ada di bawah-bawahnya ini kan, misalnya kayak ini. Ini passer, ini kubar, ini kukar. Nah, jadi caranya supaya muncul di bawahnya itu, kalian harus pakai sintaks ini, names arg. Jadi memberi nama argumen pada bar plotnya. Nah, kalian mau kasih masuk apa? Jadi sintaksnya seperti ini, definisikan itu dari mana? Dari data, seharusnya dari data bar, variabel apa? Variabel kota. Nanti dia akan muncul dengan sendirinya di bawah ini. Coba. Kita run ini. Nah, udah cantik bar plot kalian. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjut ke pie chart. Dosa dulu, pie chart itu panjang banget. Kita ke histogram dulu yang gampang. Nih, kita buat histogram. Karena pie chart itu memang baru di materi saya sih, saya kasihkan sebelum-sebelumnya, praktikum sebelum-sebelumnya itu nggak pernah dijelasin tentang karena emang sesusah itu membuatnya. Tapi nanti saya jelasin kalau waktunya masih ada. Tapi kita buat histogram dulu ya, teman-teman. Nah, untuk histogram sendiri, itu mintanya HIST, terus masukkan datanya. Kita masih pakai data nilai. Data dolar nilai. Kalian bisa, teman-teman bisa coba semua. Coba lihat nih. HIST, data, dolar nilai. Kita panggil. Nanti akan muncul seperti ini. Kok dia nggak muncul? Nah, ini histogramnya. Kelihatan perbedaannya dari data bar plot tadi kan? Kalau histogram itu, dia tuh ada rentang nilainya. Nah, ini rentang nilai 55 sampai 60 itu ada 4 orang. 60 sampai 65 itu ada 1 orang. Beda sama bar plot. Kalau bar plot tadi, satu bar kotak ini hanya terdiri dari satu nilai, satu variabel. Tapi kalau untuk histogram, jadi satu bar begini itu terdiri dari banyak. Jadi misalnya ini, nilai matematika sebesar 65 sampai 70 terdapat 8 orang di kelas itu. Seperti itu. Itu bedanya bar plot dengan histogram. Jadi kalau histogram itu satu batang ini itu terdiri dari banyak nilai. Tapi kalau untuk bar plot, satu batang itu terdiri dari satu nilai aja. Seperti kayak tadi passer. Berarti di sini passernya jumlah fasilitas di passer itu ada berapa? Oh, cuma ada 146. Bukan kayak gini kan tadi bar plot, bukan kayak gini kan, kabupaten kota dari Passer sampai Kubar terdapat fasilitas banyak 278. Bukan kayak gitu kan bar plot, cuma satu kan, Passer segini, Kubar segini. Nah, itu bedanya histogram dengan bar plot. Oke, jadi itu langsung kita ke presentasi apa sih namanya, interpretasi. Jadi interpretasinya seperti itu untuk histogram. Jadi saya kembali ke ini ya, ke rumus. Aduh, waktunya udah lewat nih. Saya ambil 2 menit lagi ya, Dek. Ini histogram, his, perhatikan nih. Ini rumus, his, terus data nilai. Kita panggil datanya, xlab seperti biasa, memberi nama pada variabel x. Ini ylab memberi nama pada pada garis y, main judul, dan color-nya warnanya blue. Terus kita run. Seperti ini muncul. Seperti ini dia. Udah sampai sini, ini apa nih? Scatter plot. Scatter plot ini bisa nanti kita pelajari di regresi sih ini. Atau kalian mau coba juga nggak apa-apa, tapi nanti aja saya jelasin. Terus sama pie chart, ini agak panjang, mungkin kita bisa ke pertemuan selanjutnya atau mau dilanjut sekarang? Gimana teman-teman? Ini waktunya udah habis nih. Bentar dulu, teman-teman ini udah paham semua nggak sampai sekarang yang saya jelaskan sampai akhir ini? Udah paham nggak?
Atau masih ada yang dibingungkan? Atau masih ada yang error di teman-teman semua? Ada yang error nggak? Halo? Bisa nggak? Ya, siapa itu? Dalva, silakan. Ya, silakan Dalva. Mohon maaf Bang, mau nanya. Tadi saya ketinggalan pas di bar plot itu langsung, kan itu kan fasilitas, nah itu langsung nanti di run aja kah? Yang ini kah? Oh, Ya, itu enggak. maksud- Ini kan datanya data baru. Kalau kalian langsung run, itu nggak bakal kebaca karena kalian belum definisikan data yang data barunya. Nanti saya kirim data mana ini ya. Kalian bisa coba nanti di rumah setelah praktikum ini. Data fasilitas. Ini data 2 nih saya kirim nih. Kalau kalian mau coba, nanti kalian bisa set. Dah. Seperti itu. Jadi kalian harus panggil data itu dulu. Kalau kalian mau buat bar plot dari data nilai juga bisa, langsung aja. Bar plot data dolar nilai. Nah, misalnya saya mau buat bar plot dari data nilai. Nah, yang muncul tuh cuma seperti ini. Zoom. Nah, seperti ini. Kan kita nggak tahu tuh. Kita cuma tahunya ini tuh anak pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, siswa ke-5, siswa ke-7, siswa ke-8, ke-9, siswa ke-30. Kita tahunya ini aja kan. Nah, makanya untuk data nilai tadi, untuk penggunaan bar plot itu sangat tidak sesuai. Jadi usahakan dalam pembuatan plot-plot kalian itu harus sesuai. Jadi kalau untuk nilai, buat nilai dengan bar plot, kayaknya itu sangat-sangat tidak bagus seperti itu. Makanya saya kasih contoh lain dengan data fasilitas. Kalau data fasilitas kalian buat bar plot itu kan kebaca artinya. Ada artinya seperti ini. Pasir. Oh, di Pasir ini jumlah fasilitas kesehatan itu banyak 150 loh. Oh, ternyata di Kukar ini paling banyak jumlah fasilitas kesehatan, lebih dari 250. Tapi berbeda dengan kalau kalian buat bar plot di sini. Ini nggak ada artinya. Bisa dibuat tapi nggak ada artinya seperti itu. Jadi kalau kalian membuat sesuatu harus buat bar plotnya. Nanti itu materi BPS pertama kalian tentang data eksplorasi dari kakak-kakak kalian. Udah punya grup BPS semua kan? Nanti itu akan dibahas kalau sama kakak-kakak kalian semua. Seperti itu. Ini kita udah lewat 5 menit nih. Sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan nggak? Nanti kita sambung minggu depan ya. Kuncoro, raise hand, silakan. Bang, boleh izin menambahkan nggak Bang yang tadi Bang? Apa gede-gede suaranya? Yang judul di bawah. Yang judul di bawah. Judul di bawah. Yang di bagian box plot. Box plot, where is ini? Kenapa ini? Tadi kan ditanya itu cuma di atas kan Bang. Kalau di bawah itu bisa Bang pakai sintaks sub. Pakai apa? Sintaks apa? Sub. Sub di bagian mana yang diletakin? Di sini ya? Sub main gitu kah? Kayak main gitu Bang, kayak main. Sub dot main gini ya? Diganti. Kayak main Bang. Tapi sub diganti sub. Coba saya tes ya. Mainnya dihapus Bang. Sub doang Bang. Oh, sub doang ya? Iya. Oh iya, muncul ini dia. Seperti ini ya, di bawah sini ada letaknya. Oh ya, itu bisa ya kalau kalian mau buat judul di bawah, pakai kalimat sub. Berarti ini bisa juga, mungkin kita bisa ganti. Coba bisa pakai checks.sub dia. Tulisannya besar. Saya mau kasih deh. Gedean kali ya, enggak ya? Yes. Oh, bisa. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Makasih Ilham Dwi Kuncoro. Iya, Bang. Jadi jadi itu ya Nadifa Putra pakai sub bisa tuh di bawah.
Baik, Bang. Ya. Baik, Bang. Ada Berarti lagi, checks itu untuk menebalkan font, Bang? bukan menebalkan font, tapi memberi ukuran font. Tapi itu otomatis dari sistem atau bisa diatur juga, Bang? Otomatis sih dia. Misalnya kan cek di sini, kita atur sendiri ukurannya mau berapa. Misalnya saya mau tulis 2, nanti dia terubah. Oh, sekecil ini. Misalnya saya mau tulis 10, nanti dia segede apa, sebesar apa, seperti itu. Baik, Bang. Terima kasih. Oke. 3 aja kali. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Bang, izin bertanya. Iya, silakan. Rio. Kalau kita mau run barisnya itu ada banyak, misalkan baris itu kayak ada ratusan kan, kita nggak bisa, kita agak kerepotan kalau ngeblok semuanya dari atas sampai ke bawah kan Bang. Untuk semuanya langsung gitu ada cara cepatnya nggak Bang? Langsung run semua baris. Ada, kita klik Ctrl A, kita tag semua, langsung run. Seperti itu. Select. Ya, baik Bang. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Itu misalnya saya kasih contoh ini deh, sintaks saya Izin yang ini melanjutkan pertanyaan ya, Bang. Oh ya, silakan. Itu kan sekalian, Bang. Itu kalau beda data bisa juga, Bang? Atau harus satu data, Bang? Harus satu data. Tapi misalnya di dalam satu seperti ini kan ada banyak nih memanggil data. Nanti dia akan baca satu-satu. Nanti pertama, jadi dia otomatis cara bacanya dari atas ke bawah. Jadi misalnya kalian tag ke atas semua ini, nanti kita run, nanti dia satu-satu muncul, jadi cara bacanya kayak gini. Nah, pertama ini dia baca ini dulu, memanggil data yang di atas ini. Nanti di bawah ini ada manggil lagi data bar. Nanti di bawahnya ada lagi enggak. Nah, tapi nanti dia langsung kebaca otomatis. Jadi nanti muncul jendela bertahap. Seperti itu. Kalau kalian mau lihat di sintaks saya yang paling panjang itu apa ya? Ini sintaks ARIMA kah? Nah, ini kan panjang nih. Nah, banyak sekali nih sintaksnya nih. Nah, ini kalau sebenarnya ini sering error sih kalau saya Ctrl A langsung run. Tapi kita bisa coba karena kalau dalam pembuatan sintaks banyak itu di sini banyak masalahnya. Kita harus tahu dulu nanti nilai fit-nya ini ada berapa. Itu sesuai dengan output yang ada di atas ini. Jadi ini kita harus ubah-ubah satu-satu. Nanti kalian dapat di semester 5 nih, sintaks sepanjang ini. Ini kalian harus hafalinya kalau kalian offline, tapi kalau online aman. Seperti itu. Jadi bisa kok kalian R ini, Ctrl A baru kalian run. Ini sintaks ARIMA juga, ini sintaks spasial, banyak kok. Ini UAS saya. Panjang-panjang itu. Itu bisa di-run sekaligus kok. Udah ada lagi yang ditanyakan? Bang, tadi check.main itu apa Bang? Lupa. Checks.main itu memberi ukuran. Ini, perhatikan nih. Ukuran besar. Intinya ada tulisan checks ini memberi ukuran judul, ukuran nama. Yang ada checks ini. Baik Bang, makasih. Oke. Deh, ingatin ya kalau waktunya nih sangat-sangat lewat, kalian mau udah stop, kasih tahu aja. Atau ada yang ingin bertanya lagi? Tadi ada yang raise hand loh itu, tapi belum dipersilakan. Siapa ya tadi? Saya lupa. Saya Bang. Iya, silakan. Kalau mau lihat gambar yang sebelumnya kayak mana Bang? Saya kan lagi ada di histogram. Terus pengen lihat ya box plot itu gimana? Nah, ini keunikannya si apa namanya? Si RStudio. Kalian bisa klik ini. Tuh, muncul dia kan? Kalian tinggal cari-cari aja. Tapi kalau di R biasa, kalian nggak bakal ketemu ini. Kalau di R biasa, nanti kalian harus ngeran satu-satu. Misalnya kalian sekarang di bar plot. Misalnya kalian mau lihat histogram, box plot, ya udah kalian harus run kembali, baru muncul. Tapi kalau di R biasa, kalian bisa klik ini aja kok. Nah, kalian cari yang mana menurut kalian yang tadi, seperti itu. Tapi kalau saran saya mending kalian run ulang aja deh. Karena ini dia bakal kebaca semua sebelum-sebelumnya. Sintaks-sintaks yang sebelum-sebelumnya. Biar kayak gini, ini kan, ini kebaca semua dia ukurannya, seperti itu.
Ada lagi? Tanya lagi, Bang. Ya, silakan. Kalau di buku Blackpink-nya itu di responsinya kita mau ganti, soalnya nggak apa-apa Kak, Bang? Jawabannya. Mau diperbaikin. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang penting foto, yang penting jangan diperbaikin yang di anu ya. Yang di upload, yang sudah diupload. Karena nanti saya mau nilai yang diupload. Kalau kalian mau perbaiki yang di buku kalian enggak apa-apa, biar rapi. Terima kasih, Bang. Ya, silakan. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan mengenai sintaks-sintaks ini? Kalian harus perhatikan ya, cara memanggil data. Oh ya, ini juga saya mau kasih tahu. Jadi kita bisa memanggil data begini. Kita membuat data nih. Kasih data ya, data contoh. Sama dengan kita pakai kombinasi, terus masukin data-datanya pakai koma. 12, 3, 5, 4, 5, 7. Terus kita panggil data contoh. Ini kalau nggak salah ini bisa di data juga nih. Terus kita panggil datanya. Nah, ini akan muncul matriks nih kan, muncul data nih. Ini kita bisa cari rata-ratanya juga loh. Misalnya kita min dari data contoh. Kalau begini nggak perlu lagi pakai variabel dolar nilai karena nggak ada, kita langsung definisikan datanya. Langsung aja klik run. Muncul min-nya. Jadi data yang ini, data yang banyak ini, kalian bisa definisikan secara manual, kayak gitu. Data nilai sama dengan, masukinlah, caranya harus pakai C, terus buka kurung, tutup kurung, masukin 90,86,80 sampai habis. Pokoknya begitulah. Nanti setelah itu baru kalian kan. Nanti akan muncul ya seperti itu. Jadi kalian bisa masukin secara manual tanpa menggunakan Excel. Tapi ya bayangin aja kalau datanya 1000, kalian masukin manual tuh susahnya bagaimana. Tapi kalau datanya cuma 10, mungkin masih bisa masukin manual seperti ini. Oh ya, selain menggunakan tanda sama dengan, kalian juga bisa menggunakan tanda ini kalau nggak salah. Ya, tanda saya coba dulu ya, saya lupa juga. 90, 28, 76. Kalian bisa, ya benar, kalian bisa mendefinisikan suatu data, kalian bisa mendefinisikan sesuatu pakai simbol ini. Simbol apa sih yang kurang begini sama strip. Ini sama aja artinya. Jadi simbol kurang strip ini sama juga dengan sama dengan. Ini bisa kalian gunakan sebagai pendefinisian data. Seperti itu. Sudah dapat pemrograman komputer enggak kalian? Kayaknya udah deh, kalian udah sampai pemrograman komputer 2 kan? Udah, Bang. Tapi beda bahasa, Bang. Iya, beda bahasa sih. Bahasa di R itu lebih enak sih, lebih gampang daripada bahasa Pascal atau C++. Udah ada lagi yang ingin ditanyakan? Kita sudah lewat 16 menit ini. Teman-teman sangat semangat praktikumnya. Tapi saya senang sih. Bang, izin bertanya. Ya, silakan. Boxplot itu kan tadi adanya nilai maksimum, minimum, sama kuartil. Berarti kayak mediannya bisa ditampilkan juga kah, Bang? Atau hanya Nggak bisa. kuartil? Hanya kuartil-kuartil di boxplot itu. Baik, Bang. Ya, di tengah saya agak ragu sih di tengah ini apa sih, min atau median ya, atau pokoknya median itu kan sama aja kuartil 2. Nah, saya lupa di sini itu apa, kuartil 2 atau min ya. Nanti saya cari deh. Coba kalian cari, teman-teman cari semua. Intinya itu apa ya? Kayaknya kuartil 2 deh, kuartil 2. Boxplot di tengah itu kuartil 2. Kuartil 2, Nas. Kuartil 2 kan? Ya, benar berarti. Udah ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada lagi? Kalau nggak ada, saya tanya dulu nih ke teman-teman nih. Ini mau kita lanjut membuat pie
diagram apa nih pie chart seperti ini, atau kita akhiri aja dulu, nanti kita lanjut minggu depan? Dilanjut minggu depan aja, Bang. Kasihan kesarean. Ah ya, oke sudah. Jadi kita lanjut minggu depan ya teman-teman. Sepakat atau ada yang mau tetap maksa sekarang aja biar minggu depan bisa materi baru? Saya minggu depan sih Bang, belum sholat. Oh iya. Minggu depan Minggu aja. depan aja. Soalnya materi yang udah dikasihkan ke mereka ini udah banyak. Nanti kalau ditambah lagi takutnya mereka ada yang lupa. Oke. Jadi udah nggak ada yang ditanyain lagi. Saya tutup ya. Nah, sebelum itu saya mau konfirmasi untuk Adelia Indriani udah upload tugasnya belum? Udah upload responsinya belum? NIM 24, ada nggak orangnya? Adelia Indriani, NIM 24. Ayo, mana orangnya? Ditinggal ya. Tahuan ya. Nggak ada di Zoom orangnya? Temennya yang lain? Ada Kak di Zoom, cuman tadi katanya mati lampu Kak, jadi jaringannya agak naik turun. Ya tadi bilang jaringan masuk, Kak. Jadi sering keluar masuk. Oh, diingatin ya dia itu responnya belum dikumpul, soalnya tadi yang konfir itu Grace. Sama untuk NIM 55 itu siapa tadi ya? Oh, nggak usah deh, nggak jadi. Nggak apa-apa. Yang belum absen itu absennya saya panjangin sampai jam 5. Ada 2 orang tadi yang belum absen. Silakan absen lagi. Dan aman ya? Oh ya, saya mau ingatkan juga untuk konfirmasi itu seperti kayak ada yang responsinya belum kirim, ada yang ini konfirmasi itu langsung di grup aja ya. Kalau mau PC jangan PC saya, PC-nya ke Kak Noviani Nur Aziza untuk konfirmasi karena dia bagian sekretariat dan materi. Jadi kalau ada yang sakit, ada yang apa, konfirmasinya ke Kak Novi. Atau sebaiknya di grup aja sih, supaya teman-teman juga tahu. Seperti itu. Udah? Dan ntar ya, Nes. Untuk responsi, absen, dan segala macam, konfirmasi secepatnya, Dek. Karena lewat hari setelah kita praktikum, saya nggak terima lagi. Untuk responsi sama absen udah aman semua ya. Ya, setelah ini besok hari saya tidak akan terima lagi konfirmasi kalian. Terima kasih. Sama-sama Kak Novi. Oke, sebelum ada lagi nggak yang mau disampaikan Kak? Enggak apa-apa, cukup kok. Cukup. Kalau cukup, saya mau izin screenshot dulu untuk laporan ke laboran kalau kita telah mengadakan praktikum. Untuk slide pertama, mohon diaktifkan kameranya semua ya. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Dan slide terakhir. Ini siapa nih? Masih belum nyala nih, Yumi. Aktifkan kameranya tolong. Sama Siva Mutia. Geral. Atau itu tadi yang konfirmasi ya? Oke, saya screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, udah nih semua. Nah, misalnya nih minggu depan kita online, kalian mau request tema apa? Background-nya. Masa aneh-aneh, Pang. Nanti kalian ke sembarang aja kan, nanti saya izin aja di grup ya. Kalau kita offline, kalian langsung datang ke lab apa nama lab kita? Lab ekonomi bisnis Bang. Oke, di mana? Di lantai 4 gedung G. Oke, bagus. Ingat ya, minggu depan kita sudah offline. Ya, kemungkinan minggu depan kita udah offline ya. Jadi persiapkan memang bukunya dibawa, jangan sampai telat.
Jangan sampai sakit, jaga kesehatan kalian. Pakai celana kain. Ya, untuk cewek pakai rok